Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah kembali ke tempat tinggalnya, dia tidak melihat Dewi Bunga Jade Night Queen atau Snow Lotus. Adapun para pemimpin sekte tempat dia bekerja untuknya, mereka sedang berlatih kultivasi atau memikirkan cara untuk berurusan dengan permaisuri Joy Flower. Yang Qi mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Haruskah dia mencoba membunuh Profound Valor dan mengambil benih inheritor darinya lalu berurusan dengan permaisuri Joy Flower sesudahnya itu sepertinya taruhan paling aman. Namun, meskipun dia cukup yakin dia bisa membunuh Profound Valor, jika pria itu akhirnya mencoba melarikan diri, itu bisa membuang-buang waktu. Pengejaran seperti itu bisa berakhir berlarut-larut selama bertahun-tahun. Bahkan saat dia memikirkan langkah selanjutnya, dia menerima pesan dari Liv Dao Denir. Kesini, Daun Dao Denir berkata, permaisuri Joy Flower baru saja memanggil saya untuk kultivasi ganda. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya. Segera ke istanaku. Jantung berdebar, Yang Qi memanggil para pemimpin sekte kepadanya, lalu menjadi angin sepoi-sepoi yang berlari ke kediaman Liv Dao Denir. Liv Dao Denir berdiri di sana tampak setenang mungkin, dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya. Hampir segera, Yang Qi mendeteksi fluktuasi kekuatan darinya yang menyerupai kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Memeriksa dia melalui benih iblis, Yang Qi dapat melihat bahwa dia telah secara paksa mengolah teknik tersebut, meskipun ada peringatan untuk tidak melakukannya. Sejujurnya, itu tidak mengejutkan. Jika Liv Dao Denir ingin melakukan sesuatu untuk bunuh diri, Yang Qi akan membiarkannya, dan tidak akan memberikan bantuan apapun ketika momen kebenaran yang mematikan tiba. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Yang Qi bertanya. Di mana kultivasi ganda akan terjadi pasti akan ada langkah-langkah defensif di tempat. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam? Tetap setenang biasanya, Liv Dao Denir mengeluarkan medali perintah dan berkata, begitu saya tiba di tujuan saya akan mengatur perhubungan spasial yang menghubungkan medali perintah ini. Kemudian, ketika saya di tempat, Anda dapat menggunakan medali untuk berteleportasi ke lokasi saya. Itu berhasil, kata Yang Qi, mengambil medali yang dia tawarkan. Melirik para pemimpin sekte, dia melihat berbagai ekspresi di wajah mereka. Jelas, beberapa dari mereka kurang senang dengannya, tetapi mengingat dia telah menginfeksi mereka dengan embrio iblis, tidak mungkin mereka bisa merencanakan untuk melawannya. Semuanya tampak berjalan lancar. Kalau begitu, kami akan menunggu panggilan Anda, kata Ciper Everheaven. Ingatlah sumpah yang kamu ucapkan, Liv Dao Denir, dan bagaimana kami membantumu dengan rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Jika Anda mengungkapkan rencana kami kepada permaisuri, kita semua akan berakhir mati. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Liv Dao Denir. Kamu pikir aku ingin menjadi permaisuri selama sisa hidupku? Aku mengandalkan kalian semua untuk membantu memastikan permaisuri Joy Flower mati. Aku benar-benar bodoh untuk membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jika dia terus membuat kemajuan dalam kultivasinya, akan menjadi semakin sulit untuk melakukan apapun. Ingat, saya menghadapi kemungkinan penghinaan besar jika Anda gagal. Berfokus pada keraguan tidak akan ada gunanya, kata Battle Resister. Jangan lupa sumpah yang kamu ucapkan. Jika Anda melakukan sesuatu untuk mengkhianati kami, dan kami tidak membunuhnya hari ini, Anda pasti akan menjadi permaisuri selama sisa hidup Anda. Dia benar, kata Dao Lord Cloud Severing. Jika kami gagal, kamu akan tetap menjadi permaisuri, tapi dia akan memilih orang lain untuk menjadi favoritnya. Nasib pamungkas Anda akan suram. Saya sepenuhnya menyadari semua konsekuensi potensial, kata Liv Dao Denir. Tunggu di sini untuk pembaruan saya berikutnya. Kami akan melakukannya, kata Yang Qi, masih menahan diri untuk tidak mengaktifkan embrio iblis. Dia tidak hanya tidak ingin mengingatkan Liv Dao Denir akan kehadirannya, tetapi dia juga bisa merasakan sesuatu yang ditinggalkan permaisuri Joy Flower di Liv Dao Denir, disegel, memanggilnya. Mengaktifkan embrio iblis sekarang kemungkinan besar akan memperingatkannya juga. Sayangnya, tanpa secara proaktif menggunakan embrio iblis, Yang Qi tidak dapat membaca pikiran dan perasaan Liv Dao Denir, sehingga dia tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sesaat kemudian, Liv Dao Denir menghilang tanpa jejak. Namun, pada saat dia pergi, mereka merasakan niat membunuh yang mendalam datang dari lorong yang dia ambil. Kekejaman yang luar biasa, kata penentang pertempuran. Melihat Yang Qi dan medali yang dipegangnya, dia berkata,
bagaimana menurutmu, saudara Yang Qi, akankah Liv Daudenir mengkhianati kita lawan kami? Sulit untuk mengatakannya, jawab Yang Qi. Kami hanya harus menunggu dan melihat. Mempertimbangkan kemajuan baru-baru ini dalam seni energi Anda, Brother Battle Resistor, saya merasa kita dapat menahan diri bahkan jika dia menyerang kita. Either way, menurut saya dia agak gugup. Battle Resistor tertawa kecil. Kamu sangat tanggap, saudara Yang Qi. Sementara itu, saya tidak bisa membaca basis kultivasi Anda. Mungkinkah Anda di sini sebagai diri Anda yang sebenarnya? Yang Qi mengangguk. Itu benar, aku di sini sebagai diriku yang sebenarnya. Bagaimana lagi aku akan melawan permaisuri Joy Flower? Saya mempertaruhkan segalanya hari ini. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi sangat serius ketika dia menyadari bahwa Liv Daudenir telah memasuki beberapa aspek rahasia dari ruang waktu, tempat yang dipenuhi dengan kemauan dan kekuatan yang besar. Hampir seketika, embrio iblis di dalam dirinya dipaksa menjadi tidak aktif sama sekali, seperti hibernasi. Dia sekarang benar-benar dalam kegelapan tentang apa yang dilakukan Liv Daudenir, yang pasti membuat semua rencananya menjadi lingkaran besar. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tetap bersabar. Sementara itu, di dimensi alternatif tertentu, Liv Daudenir berada di hadapan seorang wanita muda. Dia mengenakan pakaian merah tua yang bersinar dengan cahaya merah terang sehingga sulit untuk melihat fitur wajahnya. Dari penampilannya, jika dia dibunuh, dia pasti akan menjadi hantu yang paling sempurna. Hormat saya, permaisuri, Liv Daudenir berkata, berlutut. Sudah, hatinya terasa dingin, karena dia tahu bahwa permaisuri Joy Flower hanya mengenakan warna darah ketika dia berencana untuk membunuh seseorang. Dan ketika dia berencana untuk membunuh, dia tidak pernah mengungkapkan fitur wajahnya yang sebenarnya. Warnanya selalu cocok dengan suasana hatinya, dan penampilannya saat ini berarti dia siap untuk disembelih. Apakah seseorang telah mengancammu? Liv Daudenir, dia bertanya dengan nada suara yang sangat serius. Saya dapat merasakan bahwa Anda memperoleh seni energi tak terbatas yang salekelas, sama dengan yang orang. Apakah dia menggunakan ancaman untuk memaksamu bekerja untuknya? Liv Daudenir tahu betul bahwa orang yang dia maksud tidak lain adalah surga bangga yang disebutkan oleh Yang Qi. Sebelumnya, dia telah berkomitmen untuk mengikuti instruksi Yang Qi tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Tetapi tiba-tiba dia mulai ragu. Dia cenderung menentang Yang Qi, tetapi di sisi lain, dia juga khawatir Yang Qi telah menginfeksinya dengan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Dia tahu betapa kejamnya Yang Qi, dan dia memiliki seni energi yang dalam dan mematikan. Tidak perlu takut, lanjutnya dengan dingin. Saya merasakannya segera setelah Anda mulai menggunakan seni energi, itulah sebabnya saya keluar dari pengasingan dan memanggil Anda kepada saya. Saya menciptakan dimensi tempat kita berada, dan itu dapat menekan apapun mulai dari seni energi yang kuat hingga mantra penangkal. Apapun yang ditempatkan orang itu di dalam dirimu, itu akan ditekan. Jangan takut, katakan yang sebenarnya tentang semuanya. Iya, permaisuri, katanya. Kemudian, seringai ganas muncul di wajahnya saat dia berkata, itu Yang Qi, bukan Proud Heaven. Dia anak haram dari Proud Heaven, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Yang aku tahu, dia mengerjakan perintah Proud Heaven. Yang aku tahu hanyalah dia memiliki kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Saya awalnya bertemu dengannya di dunia abadi, di mana ia mendirikan Liga Pertahanan Dao. Sekarang Liga Pertahanan Dao milik Istana Joy Flower, dan dia datang untuk membalas dendam. Dia bahkan bekerja dengan Battle Resistor dan beberapa pemimpin sekte lainnya. Dia memaksa saya bekerja untuknya, jadi sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Seni energinya telah berkembang pesat, itulah sebabnya saya curiga dia sebenarnya salah satu alat bangga surga. Pasti surga yang bangga yang membantunya dengan mereka. Dia terus mengoceh cukup lama, tidak menahan apapun saat dia mengkhianati Yang Qi dan yang lainnya. Yang mengatakan, dia tidak mengatakan kebenaran yang lengkap dan lengkap. Misalnya, Liv Daudenir tahu betul bahwa Yang Qi memiliki segel Legiun Dewa, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan surga yang bangga. Bagaimana segel Legiun Dewa bisa diberikan secara cuma-cuma dari satu orang ke orang lain? Namun, dia tidak menyebutkan apa-apa tentang itu, berharap jika dia meyakinkannya bahwa Yang Qi mengolah kekuatan God Mammoth penghancur neraka karena surga yang bangga, dia mungkin bisa mengambil segel Legiun Dewa pada akhirnya. Putra surga yang bangga Yang Qi, dia tenggelam dalam perhatian untuk waktu yang lama, sampai senyum misterius muncul di wajahnya, meskipun Liv Daudenir hampir tidak bisa keluar berkat cahaya merah terang yang mengelilinginya. Yah, tidak apa-apa.
Dia harus menjadi putra yang penting bagi surga yang bangga. Aku ingin tahu wanita bodoh macam apa yang melahirkannya. Siapapun dia pantas mati. Jadi, Battle Resistor dan Chipper Ever Heaven bersekutu melawanku juga kurasa aku harus mengubur mereka semua. Sayangnya, saya masih belum selesai mengolah seni energi baru saya. Setelah saya melakukannya, dan keinginan saya beralih dari tingkat destabilisasi ke tingkat mengerikan, membunuh semua orang itu akan menjadi tugas yang mudah. Permaisuri, jika Anda mau, saya dapat dengan mudah memancing mereka ke sini ke dimensi ini. Saya sudah membuat semua pengaturan. Oh, Permaisuri Joyflower tersenyum. Saya menghargai kesetiaan Anda, Liv Daudenir, dan fakta bahwa Anda memilih untuk tidak berkomplot dengan mereka melawan saya. Saya akan memberi Anda imbalan yang baik untuk ini. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Apapun. Menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan sinar menyeramkan di matanya, dia berkata, Permaisuri, sebagai permaisuri, adalah tugasku untuk melayanimu. Saya hanya berharap, setelah Anda menangkap Yang Qi, Anda tidak membunuhnya. Tolong, tangkap saja dia. Oh, satu hal lagi, Permaisuri. Sebuah kekuatan baru telah muncul yang disebut pewaris Necropolis besar. Saya juga berharap Anda bisa mendapatkan benih kekuatan dewa dari seorang pewaris untuk saya. Apa pewaris Great Necropolis? Siapa mereka? Permaisuri Joyflower telah mengasingkan diri baru-baru ini dan tidak tahu tentang perkembangan ini. Beberapa peristiwa dramatis terjadi di Great Necropolis, kata Liv Daudenir. Keberanian mendalam dari Sekte Dao Pembunuh Mendalam mengalami peningkatan dramatis dalam seni energi. Dia bahkan bertarung dalam pertempuran besar dengan orang-orang dari dunia masa depan dan istana Joyflower kami. Dia melanjutkan untuk menjelaskan semua detailnya. Dunia abadi mengubah itu secara dramatis. Dia diam-diam menarik keilahiannya yang baru lahir seolah-olah untuk mengamati hal-hal tertentu, lalu berkata, begitu. Semuanya berubah. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Great Necropolis ini terlepas dari ratusan juta tahun penelitian? Saya tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Saya tahu bahwa beberapa sekte adidaya telah pergi sangat jauh ke dalam Great Necropolis dan memperoleh manfaat tertentu. Mungkin mereka membuka sesuatu, dan mungkin aku harus pergi membunuh para pemimpin sekte itu. Permaisuri, kamu tidak terkalahkan dan akan berhasil dalam semua yang kamu lakukan. Anda pasti akan mencapai keinginan yang mengerikan dan mendominasi segala sesuatu di bawah langit. Liv Daudenir, apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu sebagai permaisuri favoritku? Dia bertanya. Karena kamu masuk akal. Anda mungkin ambisius, tetapi Anda dapat melihat gambaran yang lebih besar. Anda tahu bahwa saya akan selalu lebih kuat dari Anda, dan adalah bodoh untuk memberontak melawan saya. Tentu saja, saya tahu tentang plot kecil Anda dan skema untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi saya bisa mentolerir hal-hal seperti itu. Permaisuri, yang ingin saya lakukan adalah menjadi sedikit lebih kuat. Dan saya tidak membenci siapapun dalam hidup lebih dari saya membenci Yang Qi. Saya dulu memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer, tapi dia mencurinya dari saya. Saya juga memiliki fragmen Cruiser of Civilization, tetapi dia juga merampok saya. Ada hal-hal lain yang dia ambil dariku juga. Dia adalah musuh bebuyutanku, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Saya tidak akan beristirahat sampai saya secara pribadi membunuhnya. Saya mengerti. Baiklah, mari kita lihat apa yang ditempatkan Yang Qi ini di dalam dirimu. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan Liv Daudenir terbang dan mendarat di telapak tangannya. Kemudian dia mengirim kekuatan besar yang mengalir ke dirinya, yang segera mengunci kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dalam sekejap mata, dia mengekstraknya, menyebabkannya berubah menjadi bentuk ibu baptis yang berdiri di atas awan hitam neraka yang bergolak. Jadi, ini adalah teknik terbaik dari dunia dewa, katanya sambil tersenyum. Kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Ah, surga yang bangga. Saya hanya bisa membayangkan berapa banyak energi sejati yang Anda buang untuk memberikan ini kepada putra Anda. Apakah dia benar-benar penting bagimu? Aku penasaran ingin melihat seperti apa dia. Dengan itu, matanya berkilat dan dia terus memeriksa daun Daudenir. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi serius, dan sesuatu yang lain terbang keluar dari daun Daudenir, yang mengeluarkan jeritan tajam begitu di tempat terbuka. Rahang Liv Daudenir jatuh, karena dia sama sekali tidak menyadari ada hal lain dalam dirinya. Melihat ke atas, dia melihat permaisuri memegang apa yang tampak seperti anak yang belum lahir seukuran kepalan tangan. Setengah dari itu gelap gulita, setengah lainnya bersinar dengan cahaya, seolah-olah itu adalah persilangan antara dewa surga dan iblis-iblis. Tentu saja,
Itu tidak lain adalah embrio iblis pemusnah neraka Dewa Surga Yang Qi. Apakah ini semacam embrio iblis? Apakah itu memiliki energi kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka? Tidak, sepertinya tidak begitu. Permaisuri mengerutkan kening. Surga yang bangga menjelaskan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka kepadaku sekali, termasuk semua berbagai status seni energinya, dan aku tidak ingat hal seperti ini. Jangan bilang dia akhirnya berhasil mengalahkan penerus di zaman purba. Mungkinkah dia mendapatkan segel Legiun Dewa kedua? Apakah dia akhirnya mendapatkan lebih banyak kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka? Sungguh pemikiran yang menakutkan. Sementara itu, Liv Dao Denir mengepalkan tangannya dan berteriak, "Ark! Bagaimana dia memasukkan sesuatu seperti itu ke dalam diriku dan bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Apa itu embrio setan? Aku tidak percaya dia memasukkan embrio iblis ke dalam diriku. Menjijikkan. Iya, itu adalah embrio iblis. Dan itu dimasukkan ke dalam dirimu tanpa sepengetahuanmu. Itu memungkinkan dia untuk menyerap seni energi apapun yang Anda gunakan saat itu ada di dalam diri Anda, dan juga memata-matai setiap kata dan tindakan Anda. Untungnya, Anda mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak, dia bisa menggunakan ini untuk mengendalikan Anda sepenuhnya selama sisa hidup Anda. Kemudian, ketika Anda berhenti menjadi berharga, dia bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari benda itu untuk melahap jiwa, energi intisari, daging, dan darah Anda. Anda akan menjadi bagian dari Yang Qi. Sangat kuat. Anak ini semakin menarik semakin saya belajar tentang dia. Tidak baik, pikir Yang Qi. Dia baru saja merasakan apa yang terjadi. Untungnya, dia baru-baru ini menaklukkan lebih dari 900 juta iblis pengetahuan, mendorong keilahiannya yang baru lahir ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Dia tahu tentang embrio iblisku. Untungnya, saya masih punya cara untuk menjangkaunya. Koneksi embrio iblis jalan abadi. Gemuruh. Dia menjentikkan lengan bajunya, mengumpulkan semua pemimpin sekte. Kami punya masalah, semuanya. Daun Dao Denir telah mengkhianati kita. Kita semua dalam bahaya besar, tetapi seperti yang Anda tahu, imbalan hanya datang dengan risiko. Saya telah membuat nexus spasial baru yang bisa kita lalui sekarang. Ayo segera luncurkan serangan ke Empress Joyflower. Yang Qi tidak akan pernah mempercayai apapun yang telah dilakukan oleh Liv Dao Denir, termasuk medali komando. Oleh karena itu, dia menggunakan embrio iblis sebagai penghubung, dan menggunakan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart untuk mengunci posisi permaisuri. Tidak mungkin Liv Dao Denir bisa meramalkan bahwa dia akan melakukan ini. Bahkan jika Liv Dao Denir habis-habisan, tidak mungkin dia bisa mengejar Yang Qi dalam hal plot dan skema. Meskipun beberapa pemimpin sekte menolak, mereka semua tiba-tiba merasakan penglihatan mereka menjadi gelap untuk sesaat. Kemudian, mereka mendapati diri mereka menghadapi Liv Dao Denir dan seorang wanita muda dengan pakaian merah cerah. Semua orang tahu siapa dia. Permaisuri Joyflower. Dan lokasi mereka berada adalah dimensi paling aman di Istana Joyflower, tempat yang biasanya dia sediakan untuk sesi kultivasi pribadinya. Pada saat itu, para pemimpin sekte menyadari bahwa Yang Qi tidak menipu mereka. Mempertimbangkan bahwa mereka semua telah menjadi saingan permaisuri Joyflower selama ratusan juta tahun, mereka semua sangat akrab dengan auranya. Berdebar, desir, gemerisik. Para pemimpin sekte langsung melepaskan formasi mantra yang telah mereka rencanakan untuk saat ini, yang menyapu untuk menutupi permaisuri dan Liv Dao Denir. Pada saat yang sama, sebuah senjata muncul di tangan Battle Resistor, sebuah gada hitam pekat yang sangat besar, ditutupi dengan tonjolan yang terbuat dari simbol magis. Gada dewa yang mengguncang surga. Beberapa saat sebelumnya, Liv Dao Denir telah mengutuk Yang Qi dan embrio iblisnya, dan dalam keinginannya untuk membunuhnya, dia telah berusaha meyakinkan permaisuri Joyflower untuk bergerak melawannya. Tapi kemudian embrio iblis tiba-tiba bergetar dan Yang Qi dan semua sekutunya muncul ke tempat terbuka. Itu hampir seperti mimpi buruk. Anda, Yang Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Medali itu seharusnya menjebakmu dalam dimensi yang mematikan. Meskipun Liv Dao Denir hampir histeris, ketika dia melihat ke atas dan melihat betapa tenangnya permaisuri Joyflower, dia mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Jadi, kamu benar-benar mengkhianati kami, Liv Dao Denir, kata Battle Resistor. Pada akhirnya, kamu hanyalah seorang pengadu. Apakah kamu tidak khawatir tentang konsekuensi dari sumpahmu? Liv Dao Denir tertawa terbahak-bahak. Sumpah itu benar-benar palsu. Aku tidak pernah bersumpah. Omong-omong, ada baiknya Anda di sini. Permaisuri Joyflower akan membantai kalian semua. Saya tidak percaya Anda menginfeksi saya dengan embrio iblis, Yang Qi. Betapa kejam dan jahatnya. Mengabaikan ocehan Liv Dao Denir,
Yang Qi memandang permaisuri dengan pakaian merah cerahnya yang membuatnya tampak seperti hantu jahat. Tanpa diduga, dia memancarkan aura kesedihan dari Raja Dewa yang tak bergairah, membuatnya tampak seperti dia adalah reinkarnasinya. Salam, Permaisuri Joyflower. Jadi, kita akhirnya bertemu. Saya cukup terkesan dengan istana Joyflower Anda. Anda benar-benar mendominasi jalan kuno menuju dewa, memenangkan kemenangan di setiap kesempatan saat Anda berusaha menaklukkan semua keberadaan. Kamu putra surga yang bangga, kata permaisuri, matanya sedingin es. Rupanya kamu mewarisi beberapa sifat jahatnya. Anda akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan Anda, bukan begitu, Anda? Diam, potong Yang Qi. Saya bukan putra surga yang bangga. Dia tidak pantas menjadi ayahku. Aku tak bernasib, permaisuri Joyflower. Tidakkah kamu menyadarinya bangga surga mengejarku, berharap mendapatkan sesuatu yang kumiliki? Tapi pada akhirnya, aku akan membunuhnya. Apa permaisuri Joyflower berseru dengan marah. Kemudian, sesaat kemudian, istilah takdir-takdir terdaftar dan ekspresinya sedikit melunak. Meneliti Yang Qi, dia berkata, jadi, kamu adalah orang yang tak bernasib. Dalam hal ini, saya kira Anda sebenarnya bukan putra surga yang bangga. Yang tak bernasib tidak memiliki orang tua sejati dan memerintah tertinggi di antara 3.000 konstitusi khusus. Jadi apakah itu berarti, seni energi, milikmu adalah milikmu sendiri? Apakah Anda memiliki, bahwa hal pada Anda? Dia hampir mengucapkan kata-kata kekuatan Gatmamot penghancur neraka, dan segel legiun dewa, tetapi berhasil menahan lidahnya. Ketika dia selesai berbicara, dia menatap Yang Qi dengan mata berkilauan. Jelas, dia bermaksud mengambil barang-barang itu jika dia memilikinya. Sialan, Liv Dao Denir mengutuk dalam hati. Sayangnya, situasinya sudah berkembang di luar kendalinya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah duduk dan menyaksikan permaisuri Joyflower melawan musuh-musuhnya. Untuk saat ini, mari lupakan apa yang saya miliki atau tidak, kata Yang Qi. Dari nada suara permaisuri Joyflower ketika dia menyebut nama Proudhaven, jelas bahwa dia sangat membencinya. Kami datang ke sini hari ini untuk membunuhmu. Orang-orang Anda mencuri liga pertahanan Dao saya, dan menipu saya untuk menjadi tahanan belaka. Waktunya telah tiba untuk menyelesaikan akun. Bip bip bip, bip bip bip. Tidak dapat menilai indeks daya. Fluktuasi daya terdistorsi dan tertutup. Tidak mampu mengumpulkan informasi. Level Anda saat ini tidak mencukupi. Sistem penilaian daya harus ditingkatkan. Yang kita tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang putus asa. Permaisuri Joyflower begitu kuat sehingga dia tidak bisa membacanya, yang berarti dia tidak tahu batas sebenarnya dari kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memiliki seni energi yang mampu memblokir sistem penilaian kekuatannya. Bahkan Profound Valor pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Yang Qi, kata permaisuri Joyflower, mengingat bahwa Anda adalah seorang yang tak bernasib, dan Anda menentang surga yang bangga, mengapa tidak bergabung dengan saya? Jadilah permaisuri saya dan berlatih kultivasi ganda dengan saya. Teknik Taois dan seni energi Anda akan maju ke tingkat yang lebih tinggi, dan selain itu, tidak ada yang tahu titik lemah Proudhaven seperti saya. Apa yang kamu katakan? Berlatih kultivasi ganda denganmu menjadi permaisurimu? Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau sebaliknya, kamu menjadi gadis budakku? Omong-omong, apa yang membuatmu berpikir aku membutuhkan informasi darimu tentang kelemahan Proudhaven? Anda pikir ketika saya menyerangnya, saya akan fokus pada kelemahannya itu? Lelucon jika saya pernah mendengarnya. Tidak, aku akan menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Yang Qi dengan santai bercanda, dia secara bersamaan mengawasi setiap gerakan permaisuri Joyflower. Keduanya tahu bahwa, terlepas dari percakapan mereka yang tampaknya acuh tak acuh, mereka masing-masing siap untuk mulai bertarung pada saat itu juga. Ignoramus, kata permaisuri Joyflower, menggelengkan kepalanya. Mengingat tingkat basis kultivasi Anda, Yang Qi, itu gila bagi Anda untuk berpikir tentang melawan Proudhaven. Jika dia datang ke dunia kita mencarimu, pilihan terbaikmu adalah menghilang begitu saja, tidakkah kamu tahu itu? Permaisuri, Liv Dao Denir memekik, apa gunanya berbicara dengannya? Cepat dan bunuh dia. Atau lebih baik lagi, tangkap dia dan serahkan padaku. Dia berkomplot melawanku dan bahkan menginfeksiku dengan embrio iblis itu. Aku tidak akan tenang sampai aku secara pribadi membunuhnya dan memukul. Di tengah pidato singkatnya, Liv Dao Denir tiba-tiba menjerit dan jungkir balik, dipukul tepat di sisi wajahnya. Bukan oleh Yang Qi, tetapi oleh permaisuri Joyflower. Membanting ke tanah, dia meletakkan tangannya ke pipinya dan menatap permaisuri, kebingungan di matanya. Ini, permaisuri,
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau baru saja memukulku? Karena kamu sampah, Daun Daudenir, jawabnya dengan suara yang dingin, dan pada saat yang sama, tampak geli. Aku hanya menyukaimu karena kamu memiliki konstitusi yang kekal dan yang beruntung. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak menyadari agenda tersembunyi Anda? Dan Anda masih mencoba untuk memanipulasi saya bahkan sekarang. Saya mendominasi jalan kuno menuju dewa selama ratusan juta tahun, dan Anda pikir saya akan dibodohi oleh orang seperti Anda? Aku memanjakanmu karena aku muak dengan semua selir lain, dan kamu berbeda. Anda ambisius, dan bahkan berani berkomplot melawan saya. Meskipun awalnya menyegarkan, saya sudah pindah. Saya telah menemukan orang yang lebih menarik untuk menjadi permaisuri saya. Yang Qi. Dan itu berarti, Liv Daudenir, Anda keluar. Diusir. Permaisuri Joyflower sepertinya tidak menganggap Liv Daudenir sebagai manusia, malah memperlakukannya seperti mainan. Sekarang yang Qi telah menarik minatnya, Liv Daudenir telah kehilangan nilainya. Kamu tidak berarti apa-apa lagi bagiku, kecuali mungkin untuk darah dan dagingmu. Tangan permaisuri Joyflower tiba-tiba keluar dari dalam lengan bajunya yang berwarna merah darah. Kukunya sepanjang 7 inci dan ditutupi dengan simbol magis yang mengalir, membuat tangannya tampak seperti cakar hantu. Senang, darah merah dan hijau mulai menyembur keluar dari daun Daudenir. Merah mewakili bagian dirinya yang merupakan yang kekal, sedangkan hijau, yang mewakili alam, berasal dari bagian yang beruntung. 1. Sementara itu, Yang Qi menjentikkan jarinya, dan aliran energi yang dipenuhi dengan kesedihan murni keluar. Tanpa diduga, dia menggambar keilahian di mesin Dewa 1, energi yang berasal dari air mata Raja Dewa Cair. Menggunakan energi itu untuk menggerakkan teknik jari berkabung tanpa akhir, ditambah kualitas bawaan dari mesin satu dewa, menghasilkan hasil yang spektakuler. 2. Senang. Dalam sekejap mata, teknik jari mendekati dahi permaisuri Joyflower, mengunci jiwanya dan membuatnya mustahil bagi keilahiannya yang baru lahir untuk menghindari pukulan itu. Permaisuri Joyflower tampak tercengang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Yang Qi sekuat ini. Lebih jauh lagi, bahkan dia, sepanjang masa kultivasinya, tidak berhasil mengasimilasi energi Raja Dewa yang tak bergairah, namun disinilah ia berada tepat di depannya. Merangkul semua termasuk, sebuah sigil muncul di telapak tangannya, dengan bentuk kelopak bunga persik. Itu melayang, tampaknya sementara dan ilusi, dan ditembak untuk memenuhi serangan jari. Mereka bertabrakan, dan kelopak bunga mulai larut menjadi hujan. Kekuatan kemampuan dewa. Yang Qi melepaskan serangan telapak tangan. Kali ini, itu adalah sesuatu dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. 100 tetes cairan di dalam Engine of the One God menguap, berubah menjadi ledakan kekuatan besar yang mendukung gerakan itu. Telapak tangan dibubuhi mantra darah dan vajra emas yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasir abadi alam semesta. Jelas, telapak tangan ini mengandung kekuatan yang setara dengan seseorang dengan indeks 3000 atau lebih tinggi. Itu menyebabkan pakaian permaisuri Joyflower berdesir keras, memperlihatkan lebih banyak fitur wajahnya. Dia murni tapi menggoda, mampu tapi apatis, anggun tapi modis, dan hampir seperti campuran masa lalu dan masa depan. Faktanya, saat melihat wajahnya, Yang Qi hampir pingsan, tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita secantik ini bisa ada. Untungnya, dia memiliki pikiran yang sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah menaklukkan hampir 1 miliar iblis pengetahuan dan mempertahankan serangan berulang-ulang atas kehendak Vajra Maya Dev. Menggambar lebih dalam pada seni energinya, dia menekan serangan dengan penuh keganasan. Sebagai tanggapan, permaisuri Joyflower terpaksa mengulurkan telapak tangannya sendiri dalam serangan yang dipenuhi dengan transformasi lembut dan lembut yang tak terhitung banyaknya. Segudang bunga kesengsaraan, kedua telapak tangan bertemu, dan kekuatan serangan Yang Qi ditaklukkan. Seorang ahli biasa dengan indeks kekuatan 3000 yang dipukul oleh telapak tangan permaisuri Joyflower seperti ini akan dikalahkan. Untungnya, Yang Qi memiliki mesin satu dewa, berisi puluhan ribu tetes cairan dari air mata Raja Dewa. Dengan membakar 100 tetes itu untuk menggerakkan telapak tangannya, dia bisa menahan kekuatan 2 atau 300 serangan telapak tangan seperti yang baru saja dia terima. Jika dia bisa membakar 200 tetes cairan ke telapak tangannya, dia akan cukup kuat untuk melawan dan langsung menghancurkan permaisuri Joyflower menjadi bubur. Sayangnya, baik meridian maupun tubuh kedagingannya tidak cukup kuat untuk menopang tingkat kekuatan itu. Bahkan dewa biasa pun tidak bisa melakukan itu. Mati, teriaknya, mengerahkan seluruh kekuatan tubuh kedagingannya untuk melancarkan serangan. Pada saat yang sama,
dia menggunakan Engine of the One God untuk membakar 3 batch terpisah dari 100 tetes cairan. Dengan kata lain, dia sedang mempersiapkan 3 posisi telapak tangan. Dia mulai dengan rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic di telapak tangan kirinya dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di tangan kanannya. Itu adalah kombinasi dari keras dan lembut yang menghasilkan kekuatan dewa yang agung dan menghancurkan. Dia melepaskan selusin pukulan berturut-turut, menyebabkan permaisuri Joy Flower semakin terkejut. Benar-benar tidak terduga baginya bahwa Yang Qi akan sekuat ini. Tidak hanya dia bisa melawannya, tetapi dia juga mampu bertarung secara seimbang dengannya. Setelah suksesi kira-kira 10 serangan telapak tangan, Yang Qi berteriak, beralih dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic ke 72 Monarch's Energy Art, yang ia gabungkan dengan kekuatan neraka. Menghancurkan God Mammoth. Ini adalah rencananya selama ini. Dia berharap lawannya terbiasa dengan satu teknik, lalu beralih ke sesuatu yang lebih kuat, campuran teknik yang bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, permaisuri Joy Flower tiba-tiba dipaksa mundur selangkah, dan tidak punya pilihan selain mengendalikan energinya. Menghembuskan napas lega, tangan Yang Qi membentuk cakar dan meluncurkan seni lain dari 72 raja, cakar dewa pembekuan neraka yang mematikan dari raja pembekuan neraka. Menjangkau, dia meraih Liv Daudenir dan tiba-tiba menembak ke belakang seperti gasing yang berputar. Tanpa diduga, dia benar-benar menyelamatkan Liv Daudenir dari Empress Joy Flower. Swiss Shah. Lebih dari 10 pemimpin sekte semuanya melepaskan harta magis dan teknik rahasia mereka untuk memperkuat formasi mantra yang telah mereka siapkan untuk menjebak permaisuri Joy Flower. Tentu saja, mereka terpesona oleh kecakapan bertarung Yang Qi yang ditampilkan dalam bentrokan dengannya. Dia bahkan berhasil merebut daun Daudenir seorang diri. Namun, meskipun telah bertukar beberapa lusin pukulan dan berhasil tetap tanpa cedera, mereka dapat mengatakan bahwa Yang Qi seperti kelinci yang menghindari elang. Dia adalah seorang termasyur dari jalur bela diri, tetapi pada saat yang sama, berada dalam bahaya yang ekstrim. Pada saat ini, Yang Qi sedang mundur. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Yang benar adalah bahwa dia belum berjuang dengan potensi penuhnya. Jika dia mau, dia bisa melepaskan tangan satu dewa 350 kali pada tingkat kekuatan ini. Sampai saat ini, dia hanya melepaskan sekitar 30 serangan telapak tangan. Lagi pula, jika kekuatan air mata Raja Dewa yang dia kumpulkan habis, dia pasti tidak akan menandingi permaisuri Joy Flower. Namun dia sepertinya hampir tidak menghabiskan upaya sama sekali untuk memblokir pukulan yang didukung oleh mesin satu dewa, yang sangat menakutkan bagi Yang Qi. Mungkin jika dia memiliki lebih banyak keilahian, dia bisa menekan pertarungan, tetapi saat ini dia hanya terbatas pada beberapa ratus pukulan. Dan itu tidak akan cukup untuk menang. Faktanya, dia memiliki peluang bagus untuk berakhir mati. Yang Qi telah kehilangan kepercayaan pada jebakan yang telah dia buat, dan yakin bahwa dia dan sekutunya tidak dapat membunuh permaisuri Joy Flower. Setidaknya tidak kali ini. Bukan teknik telapak tangan yang buruk, kata permaisuri Joy Flower. Kamu memiliki seni energi 72 raja. Anda tahu, saya memiliki banyak item dewa dari 72 raja, dan jika Anda menjadi permaisuri saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. 1. Istilah nasib baik, dari mana saya menciptakan yang beruntung, juga memiliki definisi berikut keberuntungan, berkah, alam, ciptaan. 2. Teknik jari berkabung tanpa akhir awalnya disebutkan dalam bab 838 dan 839, dan muncul lagi pada 883. Menggigil dalam keterbatasannya, Liv Daudenir berkata, saya tidak percaya Anda menyelamatkan saya, Yang Qi. Oke, kali ini aku benar-benar akan bekerja untukmu. Aku tidak percaya dia mencoba membunuhku, bahkan setelah aku melakukan semua yang dia minta. Aku pasti akan bekerja keras sepenuh hati untukmu sekarang, dan bahkan tidak pernah berpikir untuk mengkhianatimu. Dari nada suaranya, Liv Daudenir tampaknya bersukacita karena memiliki kesempatan hidup baru. Namun, di dalam, hatinya terbakar oleh kebencian terhadap Yang Qi dan permaisuri Joy Flower. Kebencian yang ada di dalam dirinya tidak bisa dipadamkan bahkan oleh semua air di alam semesta. Permaisuri Joy Flower telah memutuskan untuk membuangnya karena dia menemukan permaisuri yang lebih baik dalam bentuk Yang Qi. Dengan kata lain, semuanya salah Yang Qi. Tidak mungkin Liv Daudenir akan benar-benar tunduk padanya. Mendengus dingin di dalam hatinya, dia berpikir, aku hanya akan berpura-pura mengakui kesetiaan kepada Yang Qi. Kemudian, saat dia menunjukkan kelemahan sekecil apapun, aku akan membunuhnya dan mengambil segel legiun dewa miliknya. Dia mungkin memiliki basis kultivasi yang kuat,
tapi dia pasti akan terluka melawan permaisuri Joyflower. Dan saat itulah aku akan mengambil semuanya darinya. Meski begitu, dia menghitung ayamnya sebelum menetas. Sementara itu, Yang Qi mengabaikannya. Melambaikan tangannya, dia memanggil pusaran yang dia lemparkan ke Liv Daudenir, mengirimnya ke Myriad Worlds Monarch Chart. Begitu klon pembunuh abadi mendapatkan Liv Daudenir, dia jelas akan bisa memanfaatkannya. Yang Qi punya rencana lain untuk tawanan ini, tidak mungkin dia dengan murah hati menyelamatkan serigala rakus seperti dia. Yang Qi tahu betul tipe orang seperti apa Liv Daudenir sebenarnya. Bahkan menyelamatkannya 10.000 kali tidak akan mendapatkan terima kasih atau kesetiaan darinya. Dia adalah ular beludak dan akan menggigit Yang Qi segera setelah dia mendapat kesempatan. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan membunuhnya untuk memastikan dia tidak menyebabkan masalah di masa depan. Bagan Raja Segudang Dunia, kata permaisuri Joyflower. Kamu harus memiliki setidaknya 8 medali warisan Raja Immortal Slayer. Tahukah Anda bahwa, selain item dewa dari 72 raja, Proudhaven juga menirimi saya salah satu medali warisan Raja Immortal Slayer. Dengan medali itu, Anda akan memiliki semua 9, dan Anda akan memiliki kemampuan yang lebih mengesankan dari sebelumnya. Dapatkah Anda membayangkan rahasia bagan apa yang akan Anda buka? Apa yang kamu katakan? Bergabunglah dengan saya sebagai permaisuri, dan bersama-sama, kita bisa melawan Proudhaven dan menumbuhkan kekuatan Istana Joyflower. Anda akan sangat diuntungkan. Dia jelas melakukan semua yang dia bisa untuk memikat Yang Qi. Menutup bagan di belakang Liv Daudenir, Yang Qi tertawa keras. Masih mencoba menggodaku? Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk memberitahu Anda bahwa saya menyelinap ke gudang harta karun Anda dan mengambil semua item Dewa 72 Raja, serta banyak harta lainnya. Adapun medali warisan yang dikirim oleh Proudhaven kepada Anda, saya sudah memilikinya. Gudang Anda pada dasarnya kosong sekarang. Apa? Permaisuri Joyflower berseru, wajahnya jatuh. Aliran energi sejati muncul di atas kepalanya dan menyebar, lalu menghilang. Itu kembali beberapa saat kemudian, dan dia memelototi Yang Qi. Permainan yang bagus, dimainkan dengan sangat baik. Jadi, Anda membersihkan gudang harta karun saya dan meninggalkan replika virtual. Sepertinya bawahanku benar-benar sampah yang tidak berguna. Sepertinya Anda mengambil semua formasi mantra juga, kecuali sayangnya untuk Anda tidak cocok untuk formasi passionate-passionless. Bagaimana kamu bisa bertahan menghadapi kabut energi sejati yang dikeluarkan oleh air mata Raja Dewa? Itu untuk saya ketahui dan Anda tidak tahu. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar ingin bekerja sama melawan Proudhaven, aku bisa mempertimbangkannya. Yang benar adalah dia mencoba mengulur waktu. Dia telah mengirim Liv Daudenir ke Myriad Worlds Monarch Chart sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Jika klon pembunuh abadinya bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat, mendapatkan lebih banyak kendali dari Myriad Worlds Monarch Chart, maka dia mungkin bisa memiliki peluang melawan permaisuri. Di dalam grafik, Liv Daudenir telah terlepas dari segel Yang Qi yang ditempatkan padanya dan kembali ke kekuatan penuh. Dengan memanfaatkan energi sejatinya, dia mulai bergerak. Bagan Raja Myriad Worlds sangat besar, Yang Qi. Begitu aku bersembunyi di sini, kamu tidak akan pernah menemukanku. Ah! Benarkah? Bahkan saat kata-kata itu menghantam telinga Liv Daudenir, kehampaan di depannya terbelah, mengungkapkan dunia yang sangat luas. Tampaknya sebesar dunia abadi peringkat ke-100, dan dipenuhi dengan formasi dewa dan pertahanan lainnya. Malaikat yang tak terhitung jumlahnya berpatroli, dan dunia itu sendiri mengambil energi dari bagan di sekitarnya untuk digunakan untuk tujuan kultivasi. Aliran energi yang diciptakan oleh formasi mantra tampaknya cukup untuk menggulingkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang Qi telah mendukung banyak dari hampir 1 miliar formasi dewa yang telah dia ambil, menciptakan lingkungan yang lebih cocok untuk kultivasi. Bagan Raja Myriad Worlds memiliki energi vital yang tak terbatas. Biasanya, jika status tertinggi dari grafik dibuka, kekuatan dewa yang tersedia akan cukup untuk tujuan budidaya 10.000 dewa, apalagi beberapa manusia biasa. Sayangnya, klon pembunuh abadinya masih belum cukup kuat untuk membuka keadaan itu. Dia harus menunggu sampai kenaikan dewa sebelum dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan medali warisan. Mempertimbangkan seberapa kuat klon pembunuh abadi, dan menambahkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart, 1 miliar formasi dewa, dan banyak ahli kuat lainnya, menempatkan Liv Daudenir di cek bukanlah masalah. Bahkan saat Liv Daudenir menilai kekuatan formasi, Yang Qi muncul. Atau setidaknya, versi Yang Qi. Dia diapit oleh 71 lingkaran cahaya, di dalamnya ada mantan 71 saudara Liv Daudenir.
Mereka semua telah secara signifikan meningkatkan seni energi mereka dan merupakan kaisar agung dengan indeks kekuatan dalam lusinan, dengan beberapa yang telah menembus 100. Itulah yang dihasilkan dari Yang Qi mengirimkan jiwa dewa, pil dewa, dan item dewa yang tak terhitung jumlahnya dari gudang harta karun Istana Joyflower. Di masa lalu, Istana Joyflower telah menggunakan sumber dayanya untuk mengembangkan permaisuri dan Kasim dengan indeks kekuatan lebih dari 1000, Dewi Bunga dengan indeks dari 5 hingga 800, dan putri dan tetua suci yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, Yang Qi menggunakan sumber daya itu untuk membantu rakyatnya maju dengan pesat. Melihat para ahli yang masuk, Liv Dao Denir tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu adalah tiruan dari Yang Qi, klon pembunuh abadi. Tidak heran dia bisa menggunakan medali Legion Seal dan medali warisan Raja Immortal Slayer tanpa ada konflik yang muncul. Dia memilikimu, inkarnasi di luar tubuh. Betul sekali, saya Yang Qi, tetapi pada saat yang sama, saya bukan. Yang mengatakan, pikiran kita bersatu. Aku akan mengalahkan kehendak kebangkitan Raja Immortal Slayer, dan Yang Qi akan menjadi penguasa yang berdaulat. Tapi untuk saat ini, kita adalah satu. Daun Dao Denir, Anda memiliki darah yang abadi, yang Anda ambil dengan melahap kakak sulung secundus. King Immortal Slayer juga merupakan Eternal One. Sayangnya, saat ini saya kekurangan darah eternal, tetapi saya akan mendapatkan beberapa dari Anda sebentar lagi. Kemudian konstitusi saya akan cocok dengan Raja Immortal Slayer, dan kendali saya atas Myriad Worlds Monarch Chart dan kekuatannya akan mencapai tingkat kesempurnaan yang baru. Dunia dewa virtual saya akan dipadatkan, dan saya akan dapat lebih memanfaatkan kekuatan miliaran formasi dewa yang saya miliki di sini. Apa kamu penjahat? Baru sekarang Liv Dao Denir menyadari sepenuhnya mengapa Yang Qi mengirimnya ke Myriad Worlds Monarch Chart. Hanya dengan darah abadi klon pembunuh abadinya dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan Raja Pembunuh Abadi dan melepaskan potensi sebenarnya dari medali warisan. Saat ini, tingkat komandonya seperti satu helai rambut dari 9 ekor lembu. Tetapi dengan darah abadi, semuanya akan berbeda dan dia akan berubah dengan cara yang sama seperti seorang pangeran fana setelah menjadi kaisar. Dia akan memiliki kekuatan dan otoritas sejati. Tentu saja, tidak mungkin Liv Dao Denir membiarkan Yang Qi berhasil. Tidak, dia berteriak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini, Yang Qi. Anda penjahat. Jika Anda mendapatkan darah abadi, maka segala sesuatu di bawah langit akan jatuh kepada Anda. Dia tiba-tiba terbang dan menyerang klon pembunuh abadi. Permaisuri Joyflower, cepat dan bunuh dia. Jika dia mendapatkan darahku, konsekuensinya akan mengguncang langit dan bumi. Yang abadi sangat langka. Faktanya, dari semua orang dengan konstitusi khusus yang Qi temui, hanya kakak sulung secundus yang memiliki darah seperti itu. Tentu saja, sekarang Daun Dao Denir memilikinya, serta darah keberuntungan, yang membuatnya langka seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Ditindas, klon pembunuh abadi meraung, dan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart menciptakan angin kencang. Pada saat yang sama, 1 miliar formasi dewa berkobar dengan kekuatan di dalam dunia dewa virtual. Dan semuanya menabrak Liv Dao Denir. Aggh, gemetar, Liv Dao Denir jatuh dari langit, tidak mampu melawan kekuatan yang digunakan klon pembunuh abadi padanya. Pertama dia terinfeksi oleh embrio iblis Yang Qi, lalu dia diserang oleh Empress Joyflower. Akhirnya, Yang Qi dengan kejam menangkapnya dan menyegelnya, mengakibatkan luka yang lebih serius pada meridiannya. The Myriad Worlds Monarch Chart dan kekuatan formasi dewa membentuk rantai, di mana klon pembunuh abadi melilit Liv Dao Denir, menarik lengan dan kakinya hingga dia menyerupai karakter. Itu adalah posisi yang benar-benar memalukan. Aggh, tidak ada yang bisa dilakukan Liv Dao Denir untuk meringankan penghinaan saat rantai itu menjerat meridiannya. Tanpa ragu-ragu, klon pembunuh abadi menusukkan jarinya ke dada Liv Dao Denir. Dalam sekejap mata, garis merah darah menembus Daun Dao Denir saat klon pembunuh abadi mulai mengekstraksi darah keberuntungannya. Berkat kemajuan kultivasi Liv Dao Denir baru-baru ini, esensi darahnya bahkan berkali-kali lebih kuat daripada kakak sulung secundus. Liv Dao Denir mengandung kombinasi darah Fortunate dan Eternal. Namun, setiap tetes darahnya juga menyerupai simbol Taiji. Keberuntungan adalah keberuntungan abadi adalah abadi. Mereka seperti ikan hitam dan ikan putih selamanya terjalin. Itu adalah ekspresi dari seni mendalam yang menakutkan dunia meneror kekacauan tak dapat dihancurkan Taiji, yang telah digunakan Liv Dao Denir untuk dengan cepat memajukan seni energinya, membuatnya mampu menghancurkan bahkan para ahli tingkat atas dari jalan kuno menuju dewa. Permaisuri Joyflower telah memilih untuk mengajarinya teknik mendalam itu karena efeknya pada darah keberuntungan dan keabadiannya.
Itu akan membuat mereka dapat dibedakan dengan jelas, dan pada saat yang sama, akan membuat mereka semakin melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang pernah menggabungkan kekuatan abadi dan kekuatan keberuntungan dalam meniru Taiji, dan itu melampaui pencipta asli teknik dalam hal kekuatan. Pencipta aslinya adalah Raja Dewa, tetapi semua yang pernah dia serap hanyalah energi yin dan yang, bukan darah yang kekal dan yang beruntung. Pada akhirnya, kekuatan abadi dan kekuatan keberuntungan seperti yin dan yang. Kekuatan abadi adalah yang, dan kekuatan fortune adalah yin. Kekuatan abadi bergantung pada apa yang kuat dan maskulin untuk eksis selamanya. Kekuatan keberuntungan bergantung pada apa yang lembut dan feminin untuk menciptakan gunung dan sungai dalam aliran waktu yang abadi, menggunakan pesona alam untuk menciptakan dunia abadi. 1. Karena kombinasi yin yang dari kekuatan abadi dan keberuntungan, seni energi daun Dao Denir telah mencapai tingkat yang tak terduga. Mereka bisa menembus masa lalu kuno, menghancurkan makrokosmos, dan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, semua itu tidak banyak membantu melawan klon pembunuh abadi. Semburan-semburan, semburan-semburan, setetes darah demi satu terbang keluar ke tangan klon sampai dia memegang konglomerasi seukuran kepalan tangan yang tampak seperti bola taiji hijau dan merah. Asimilasi darah, dan kekuatan segudang dunia akan datang ke surga dan bumi. Aliran darah mulai mengalir dari bola ke klon pembunuh abadi, yang segera mulai mengasimilasinya. Gemuruh, api meledak di seluruh klon, ekspresi kekuatan pembunuh abadi murni yang naik ke kubah surga Myriad Worlds Monarch Chart. Jauh di atas, sesuatu seperti mata terbuka dan kekuatan dewa turun, kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Immortal Slayer sendiri yang hanya bisa digunakan oleh klon pembunuh abadi dengan medali warisan yang cukup. Bahkan diri sejati yang Qi tidak akan mampu menerimanya. Di luar, dirinya yang sebenarnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti seseorang yang sedang mencapai pencerahan Dao. Liv Dao Denir melolong marah, dan sepenuhnya siap untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melawan apa yang terjadi. Sial baginya, saat darah abadi dan keberuntungannya diekstraksi, klon pembunuh abadi hanya tumbuh semakin kuat, membuatnya semakin tidak mungkin bagi Liv Dao Denir untuk berjuang. Saat momen berlalu dan dia terus dihancurkan oleh semua kekuatan yang berbeda, dia semakin lemah. Sementara itu, klon terbang tinggi ke langit seperti naga surgawi yang siap membelah langit. Bukalah, bagan Raja Segudang Dunia. Biarkan 8 medali datang. Setelah memercikkan 8 medalinya dengan darah abadi, mereka bersinar dengan cahaya terang yang menyebabkan sesuatu terbuka di langit di atas. Membuka. Saat kekuatan mengalir melalui klon, dia merasa seperti berada di hadapan beberapa versi King Immortal Slayer. Klon itu berubah. Dia tidak lagi secara fisik menyerupai Yang Qi, tetapi malah tampak seperti patung kuno dengan wajah tanpa ekspresi. Itu bukan wajah seorang pria cantik, melainkan seseorang yang kuno dan perkasa, dengan fitur pahatan yang diwarnai dengan sisa-sisa sejarah. Jika Zilin adalah batu giok, maka pria ini adalah sosok dewa kuno dari zaman purba. Wajahnya mencerminkan kehidupan yang panjang dan keras, lapuk oleh usia, pelipisnya putih sedemikian rupa sehingga membuatnya tampak sangat jantan. Lagi pula, tanpa mengalami kesulitan hidup, bagaimana seseorang bisa benar-benar tumbuh dewasa? Dia tampak seperti orang yang gerakannya paling santai dapat menumbangkan kosmos, yang memerintahkan otoritas tertinggi, dan yang telah memenangkan posisinya melalui perjuangan yang mematikan. Ini adalah tipe orang yang benar-benar terlihat perkasa. Dibandingkan dengan klon pembunuh abadi Yang Qi, Zilin akan tampak terlalu halus, hampir seperti dia bukan pria sejati. Faktanya, jika Permaisuri Joyflower melihatnya, dia kemungkinan akan meremehkan pria lain yang dia lihat sejak saat itu. Ini adalah fitur wajah dari King Immortal Slayer sendiri. Kehendak Raja Immortal Slayer bisa mengguncang apapun dan segalanya. Itu tak terkalahkan di kubah surga, dan merupakan jenis hal yang tidak akan pernah mengakui kesetiaan kepada orang lain. Dengan masuknya darah baru, klon telah membuka aspek misterius lain dari Myriad Worlds Monarch Chart. Oh peta yang perkasa, tunjukkan padaku kekuatan misteriusmu. Kata klon itu, mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Riak besar turun dari atas, memberikan Liv Dao Denir pemandangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Awan terbelah, menampakkan bintang-bintang di langit hitam di atas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan padat, mirip dengan apa yang akan dilihat orang-orang di dunia fana ketika mereka melihat ke atas dan melihat sungai perak di atas mereka. Tentu saja, mereka bukan bintang literal, tetapi titik kemahadewaan. Mereka adalah sisa-sisa dewa yang Raja Immortal Slayer telah bunuh, disegel di bagian terdalam dari Myriad Worlds Monarch Chart.
Lihat semua keilahian itu. Daun Dao Denir bernafas. Ini spektakuler. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, wajar saja jika dia tahu persis apa yang dia lihat. Tidak pernah dalam fantasi terliarnya dia bisa membayangkan mendapatkan koleksi keilahian seperti ini. Namun di sini Yang Qi melakukannya tepat di depannya. Hal paling berharga yang disimpan dalam Myriad Worlds Monarch Chart tidak lain adalah koleksi ini. Semua itu adalah keilahian, pikir klon itu, sangat terguncang. Itu menimbulkan pertanyaan tentang berapa banyak dewa yang telah dibunuh oleh Raja Pembunuh Abadi. Kekacauan macam apa yang dialami seseorang yang menakutkan seperti dia di dunia dewa. Dan tingkat kekuatan apa yang diperlukan untuk mengambil keilahian mereka dan menyimpannya di Myriad Worlds Monarch Chart, apakah itu Istana Joyflower, zaman purba, dunia masa depan, atau para ahli dari jalan kuno menuju dewa, mereka semua bisa dilarutkan menjadi debu hanya dengan menghembuskan napas dari pembunuh abadi raja. Jelas, perang yang terjadi di dunia dewa adalah perang yang brutal. Di masa lalu, Yang Qi mengandalkan item dewa yang diperolehnya, atau segelintir pengetahuan tentang berbagai dewa, untuk mencoba mendapatkan gambaran tentang seperti apa dunia dewa itu. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia lebih tidak tahu apa-apa dari sebelumnya. Bahkan para dewa pun tidak dapat benar-benar memahami dunia dewa. Bahkan mereka seperti katak di dalam sumur, menatap ke langit. Misalnya, seorang manusia yang tinggal di sebuah planet belum tentu tahu segalanya tentang planet itu. Demikian juga, bahkan Legiun Dewa pun tidak dapat sepenuhnya menggambarkan dunia dewa. Klon pembunuh abadi mengulurkan jarinya ke atas, dan salah satu bintang, turun dalam seberkas cahaya, menembak ke arahnya dan menyebabkan indeks kekuatannya naik. 550, 560, 570, 600, 700, 800. Hanya pada saat itulah cahaya bintang memudar. Itu adalah kekuatan yang diturunkan dari bintang, dewa. Sayangnya, mengingat tingkat basis budidaya klon, dia tidak bisa benar-benar mengasimilasi bintang itu sendiri. Dia belum cukup kuat untuk menembus penghalang itu. Penghalang itu hanya bisa dibuka ketika penerus sejati Raja Pembunuh Abadi akhirnya mencapai tingkat dewa. Saat ini, klon pembunuh abadi pada dasarnya seperti pejuang energi biasa di benua manusia, yang bisa merasakan kekuatan bintang di atas dan menyerap sebagian dari kekuatan mereka. Namun, akan sangat gila untuk berpikir bahwa dia bisa mencabut bintang-bintang itu untuk dirinya sendiri. Konon, basis budidaya klon masih maju dengan pesat. Saat dia mengasimilasi kekuatan, dia tumbuh sedikit lebih tinggi. Kemudian, banyak kotoran kotor dikeluarkan dari daging dan darahnya, dan dibakar oleh nyala api yang sebenarnya. Setelah itu dia menyusut kembali, lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tampak seperti kristal tembus pandang, dengan meridiannya, lautan energi, 5 jeroan dan 6 perut semuanya terlihat. Sementara itu, indeks kekuatannya naik lagi, dari 800 menjadi 900, lalu akhirnya, menjadi 1000. Sekarang klon Yang Qi telah menyerap darah keberuntungan abadi Liv Dao Denir. Liv Dao Denir tampak keriput dan lemah, seperti sekantong tulang. 99% saripatinya telah diambil, dan dia masih tersegel rapat. Kenapa kamu tidak membunuhku? Dia menggeram. Bunuh aku, cepat dan bersih. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, jawab klon itu. Aku akan membantumu pulih, dan ketika kamu kembali normal, aku akan mengekstrak semua darahmu lagi. Memahami pasukan pengikutku membutuhkan darah itu, dan meskipun itu akan semakin lemah, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Hanya ketika saya benar-benar tidak berguna lagi bagi Anda, saya akan benar-benar membunuh Anda. Sekarang, beri aku seni mendalam yang menakutkan dunia, meneror kekacauan yang tidak dapat dihancurkan Taiji, serta sihir hukum-hukum fundamental semuanya yang mencerahkan seluruh dunia. 1. Pengingat lain bahwa, seperti yang saya sebutkan di bab terakhir, kata keberuntungan juga bisa merujuk pada alam atau ciptaan. Ada juga permainan kata untuk jenis konstitusi ini yang berhubungan dengan definisi lain dari kata yang berkaitan dengan keberuntungan. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan satu terjemahan yang menyampaikan semua definisi yang berbeda secara bersamaan. Berkat bintang dewa, klon pembunuh abadi tumbuh dengan cepat lebih kuat, mencapai indeks kekuatan lebih dari 1000. Itu membuat seni energinya lebih mampu merasakan kedalaman Myriad Worlds Monarch Chart dan memahami rahasia mendalam dari bintang-bintang di atas, memungkinkannya untuk memanfaatkan energi intisari mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Sayangnya, hanya dia yang bisa diuntungkan dengan cara ini. Ada mantra penangkal yang melindungi bintang dewa untuk memastikan fakta itu. Bahkan tidak mungkin baginya untuk mengarahkan kekuatan mereka ke orang lain, atau bahkan mesin dari satu dewa. King Immortal Slayer telah mempersiapkan diri dengan baik,
memastikan bahwa jika warisannya akan diteruskan, itu pada akhirnya hanya akan diberikan kepada satu penerus. Untungnya, saat seni energi klon pembunuh abadi maju, dia telah membuka kekuatan dan formasi mantra dari Myriad Worlds Monarch Chart. Diusir, klon itu berkata dengan suara berdering, dan itu mengirimkan riak ke seluruh Myriad Worlds Monarch Chart, mencari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah tinggal di penjahat dan celah tempat itu. Ada ahli yang telah ada sejak zaman kuno, tetapi sekarang mereka diusir, memastikan bahwa bagan itu hanya untuk penggunaan klon pembunuh abadi dan bawahan langsung yang ki di dunia dewa virtualnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak negara bagian yang dimiliki Myriad Worlds Monarch Chart secara total. Di masa lalu, itu telah dibuka setiap 10.000 tahun, selama waktu itu orang-orang dari dunia fana bisa memasukinya. Itu termasuk orang-orang dari zaman purba dan masa depan. Orang-orang seperti itu telah menyebar melalui bagan, mencari harta magis, item dewa, dan sejenisnya. Sekarang semua orang itu dipaksa pergi oleh klon pembunuh abadi. Klon itu tidak begitu yakin bagaimana prosesnya bekerja, karena basis kultivasinya tidak cukup kuat untuk benar-benar mengisi seluruh bagan. Dia hanya punya ide samar tentang bagaimana melakukannya. Namun, itu membuatnya merasa sangat puas. Dunia dewa virtual, dikuatkan. Menggunakan kekuatan yang dia miliki berkat bintang dewa, dia membuka dunia dewa virtual dan menyebabkan puncak gunung naik, bunga dan tanaman mekar, air mengalir, dan awan berkembang biak. Segera, itu adalah tempat yang, dalam hal potensi kultivasi, telah melampaui dunia abadi dalam segala hal. Dalam sekejap mata, dunia dewa virtual bersinar lebih terang dari sebelumnya. Miliaran formasi dewa semuanya aktif dan melepaskan kekuatan besar, dan pada saat yang sama, ada formasi mantra yang merupakan bagian dari Myriad Worlds Monarch Chart yang melakukan hal yang sama. Suara berderit dan berderak bisa terdengar saat klon pembunuh abadi mengumpulkan kekuatan itu dan mengirimkannya melalui portal ke dirinya yang sebenarnya. Sampai sekarang, 8 medali warisan dibuka dan aktif dengan cara yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Ketika dikombinasikan dengan seni energi dirinya yang sebenarnya, itu berarti Myriad Worlds Monarch Chart dapat melepaskan kekuatan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan dunia segudang raja dari segudang raja. Kekuatan yang melampaui apapun dari mesin Mahadewa yang Maha Esa mengalir ke lautan energi dirinya yang sebenarnya, di mana ia mulai bergolak dan bergolak. Jika dilepaskan, itu bisa menghancurkan gunung, mengeringkan laut, menghancurkan bulan, menghancurkan bintang, dan menghancurkan dunia abadi. Akhirnya, berkat peningkatan kekuatan serangan dari Myriad Worlds Monarch Chart, diri sejati Yang Qi sekarang berada dalam posisi untuk bisa melawan Empress Joyflower. Tentu saja, semua perkembangan ini terjadi hanya dalam waktu singkat. Klon pembunuh abadi jelas bisa mengendalikan aliran waktu di dunia dewa virtual. Jika dia tidak bisa, lalu bagaimana bisa disebut dunia dewa? Tanpa semua persiapan yang dilakukan Raja Pembunuh Abadi, dan cara klon pembunuh abadi mendapat manfaat dari mereka, kemungkinan besar Yang Qi akan dihancurkan sepenuhnya oleh Permaisuri Joyflower. Tapi sekarang, itu bukan kesimpulan yang sudah pasti. Kemenangan masih diperebutkan. Gong! Tiba-tiba, sebuah transformasi dramatis terjadi di dalam lautan energinya saat seni sempurna dari 72 raja mencapai tingkat yang lengkap dan tertinggi. Gemuruh. Di belakangnya, seni energi 72 raja menghasilkan proyeksi seorang raja yang setiap serangan telapak tangannya, serangan tinju, atau serangan kaki dapat melepaskan tingkat kekuatan tertinggi. Itu adalah kekuatan yang bisa menembus kubah surga, menyapu ribuan tahun sejarah, dan menggulingkan 3.000 ciliokosemes dunia. Tentu saja, Yang Qi tidak akan mengungkapkan bahwa dia baru saja mengalami transformasi besar-besaran pada seni energinya. Dia akan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya pada Permaisuri Joyflower dan membuatnya benar-benar terperangah. Kau menawarkan untuk bekerja denganku, dia berkata. Tunggu, kamu mencoba mengulur waktu, bukan tapi untuk apa? Anda baru saja melemparkan Liv Daudenir ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart, mungkin untuk menggunakan darah abadinya untuk merangsang medali warisan Raja Immortal Slayer. Tetapi bahkan jika Anda berhasil, apakah Anda dapat menggunakannya? Anda tidak bisa mengandalkan harta magis belaka untuk mengalahkan lawan sekuat saya. Di dunia ini, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri, bukan kekuatan dari harta. Lihat saja surga bangga. Jika dia tidak begitu menantang surga, lalu bagaimana dia bisa menaklukkan semua yang ada di jalannya? Jangan buang kata-kata padanya, saudara Yang Qi. Kata penentang pertempuran. Bunuh saja dia. Dengan itu, dia mengangkat gadanya yang sangat besar, menyebabkan gelombang kejut energi pertempuran keluar.
Energi pertempuran adalah manifestasi dari seni energi yang unik dari rumah energi pertempuran yang mendalam. Seharusnya, dewa pertempuran kuno adalah seorang pejuang yang mendominasi yang setiap gerakannya dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Seni energinya berbeda dari seni energi lainnya. Dia menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan, dan kelemahan untuk mengalahkan kelemahan. Ketika energi pertempuran dilepaskan, itu bisa menghancurkan seni energi lain di jalurnya. Jika kamu ingin mati, Battle Resister, aku akan mengakomodasimu. Matanya tetap terkunci pada Yang Qi, dia menggerakkan tangannya dalam gerakan anggun seperti mimpi bunga dan daun, menyodorkannya langsung ke Battle Resister. Tiba-tiba, sejumlah proyeksi telapak tangan muncul, di dalamnya ada banyak cincin energi yang menyerupai mutiara naga. Itu adalah teknik sempurna dari Istana Joy Flower, cincin keputusasaan. Mereka benar-benar menyerupai hati yang dipenuhi dengan keputusasaan dan tanpa gairah, dan mereka terlihat cukup kuat untuk menghancurkan bahkan seni energi yang jauh lebih kuat dari mereka. Gada Battle Resister menyapu bolak-balik dan ke atas dan ke bawah, didukung dengan momentum yang luar biasa saat menghancurkan cincin menjadi berkeping-keping. Kemudian dia melanjutkan dengan menyerang permaisuri Joy Flower, gadanya berputar seperti gasing. Langit luas pembunuhan pertempuran, pergeseran bintang pertukaran konstelasi. Pengalihan astral, biarkan dewa pertempuran datang. Pertempuran tanpa henti. Naga Zen bertempur sampai mati. 1. Battle Resister melepaskan sejumlah teknik sempurna, membuatnya tampak seperti pahlawan sempurna yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dan dikelilingi oleh makhluk hidup yang dia pandang dengan belas kasihan. 2. Permaisuri Joy Flower, untuk berurusan dengan Anda, saya telah menciptakan dunia belas kasihan. Broter yang Qi dan saya adalah kutukan dari gerakan Anda yang tanpa gairah dan tanpa ampun. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk melawan kami dalam sekejap mata? Gerakan membunuh Battle Resister semakin kuat. Kamu seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, dan kamu telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Mengaburkan gerakan, permaisuri Joy Flower menggerakkan jari-jarinya seperti sedang memainkan sitar. Gerakannya terkadang lambat dan terkadang cepat, seolah-olah dia memainkan ritme yang sesuai dengan langit dan bumi, dan pada saat yang sama, memunculkan atmosfer yang paling keras. Ding, deng, dong, ding. Tuang terdengar saat dia mengirim tiupan angin ke arah gada Battle Resister, meniadakan semua seni energinya dan dengan cepat membuktikan siapa yang berada di posisi superior. Senang. Saat ledakan terakhir mendarat di gada, mata permaisuri Joy Flower berkobar dengan niat membunuh dan dia mengulurkan jari-jarinya ke cakar. Dalam sekejap mata, seluruh rangkaian cincin keputusasaan muncul, lalu segera menempel pada gada. Meninggal dunia, gada itu bergetar, lalu pecah, menjadi butiran debu yang tak terhitung jumlahnya yang terbawa angin. Sama seperti itu, item dewa telah dihancurkan sepenuhnya dan sepenuhnya. Battle Resister terhuyung mundur, batuk darah sepanjang waktu. Mati, permaisuri Joy Flower menggeram, meraih ke depan lagi. Energi cakarnya mengunci setiap jalan keluar untuk Battle Resister dan memastikan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri, tetapi hanya bisa menutup matanya dan mati. Namun, saat itulah Yang Qi bergerak. Dia mengambil 3 langkah ke depan, dan ketika dia melakukannya, dia melepaskan 3 serangan telapak tangan. Pertama, tangan Mahadewa yang esa. Kedua, rahasia ensconcing semua dunia apa-apa segalanya fundamental hukum sihir. Dan ketiga, seni energi 72 raja. Masing-masing berisi kekuatan penggulingan gunung dan menguras laut, namun permaisuri Joy Flower hampir tidak memperhatikan mereka. Dia mengirim telapak tangannya sendiri untuk menemui mereka, memblokir serangan pertama dan kedua dan benar-benar menghancurkan mereka. Tapi kemudian telapak tangan ketiga hancur, dan itu seperti naga suci yang bersembunyi di kolam belut. Dalam sekejap mata, energi Yang Qi melonjak ke langit tertinggi. Raja di antara raja, raja pembunuh abadi muncul, tinggi dan perkasa, memancarkan kekuatan seorang raja yang memerintah semua raja lainnya. Dia bermain-main dengan kekuatan dewa yang begitu kuat sehingga semuanya bergetar hebat, bahkan di tempat-tempat di luar necropolis besar. Tidak baik, permaisuri Joy Flower berpikir, tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang sangat buruk yang tidak pernah bisa dia prediksi. Serangan tinju ketiga itu begitu buas dan kuat sehingga kekuatan serangannya sendiri benar-benar dibongkar. 1. Anda mungkin memperhatikan bahwa ada beberapa referensi tentang bintang dan fenomena astral dalam rangkaian gerakannya. Itu karena karakter yang saya terjemahkan sebagai pertempuran juga merupakan karakter umum yang digunakan dalam hal-hal seperti biduk dan istilah astronomi lainnya. Sekali lagi,
Ini adalah jenis permainan kata ganda yang tidak dapat saya capai dalam bahasa Inggris. 2. Ada kontras di sini antara belas kasihan dan istana Joy Flower yang didasarkan pada bunga tanpa gairah atau tanpa ampun. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?